Saudara-saudara, topik hari ini saya angkat adalah umat Kristen bukan pengganti Israel. Atau dengan kata lain, Israel bukanlah gereja Tuhan, bukan orang Kristen. Nah, saudara, kalau kita lihat dari sejarah umat Israel itu adalah nama Yakub sendiri. Yakub ini adalah anaknya Ishak. Yakub punya saudara kembar, itu namanya Esau. Tapi sebelum mereka lahir, Tuhan sudah menentukan pilihannya. Bahwa Tuhan memilih Yakub menjadi umat pilihannya. Nah, dari Yakublah saudara-saudara, dia mendapatkan berkat daripada Ishak. Ya, dia mendapatkan berkat sulung itu, berkat sulung dari Ishak itu karena dari mamanya, ya, yang mengajak Yakub supaya dia diberkati dengan cara, ya, Yakub memakai pakaian berbulu seperti abangnya itu berbulu, dan mamanya yang masak makanan papanya dan dibawa kepada Ishak. Nah, dia bilang, "Bapak, berkatilah saya karena sudah Bapak permintaannya sudah saya penuhi, karena saya sudah mendapatkan binatang yang saya buru dan saya masak untuk Bapak." Oh, ini suara Yakub. Dipegang-pegang tapi kok berbulu seperti Esau. Nah, karena dia sudah lansia, tidak bisa lihat, kan begitu. Lalu dia tidak berpikir panjang, lalu dia makan dan dia memberkati Yakub, ya. Nah, setelah itu baru datanglah Esau. Dia bilang, "Ini Bapak, saya sudah dapat buruan dan masa, berkatilah saya." Oh, dia terkejut ya bahwa Yakub telah menipu Ishak begitu. Tapi yang menipu itu sebenarnya adalah mamanya yang merekayasa semua itu, ya. Tapi berkat tidak bisa dicabut dan diberikan kepada Yakub. Demikian saudara bisa baca di Kejadian pasal 27. Nah, dari Yakublah saudara kemudian muncul 12 suku. Ya, 12 suku dari keturunan Yakub. Nah, itulah menjadi bangsa Israel. Ya, 12 suku, di mana 12 suku ini yang dibebaskan dari Mesir oleh Musa, dan mereka membawa Musa membawa Israel pergi ke Gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Tuhan di sana, dan mereka dibawa dari sana ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang pernah Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa tanah Kanaan yang dimana kakinya injak, ya, dimana dia menjadi seorang yang musafir di tanah Palestina itu, dia dimana berada, Tuhan mengatakan, "Dimana kakimu kau injak, itulah tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Nah, keturunan Abraham yang mendapatkan janji ini adalah dari Yakub, bukan Esau, ya saudara-saudara, ya. Nah, dari 12 suku inilah kemudian saudara kita lihat Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka menjadi bangsa yang menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Dan mereka berkembang menjadi satu bangsa, lalu mereka dipimpin oleh berbagai macam uh, pemimpin, ya, dari hakim-hakim, kemudian oleh nabi-nabi yang terkenal, Nabi Samuel memimpin mereka. Dari zaman Samuel mereka minta seorang raja memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Itu yang membuat kesal dari Nabi Samuel, dan lapor sama Tuhan, dibilang, "Saya ditolak menjadi pemimpin, mereka minta raja." Tuhan menghibur Samuel. Mereka bukan menolak kamu, menolak saya sebagai pemimpin mereka. Mereka ingin mendapatkan raja. Nah, raja pertama adalah Saul, tapi akhirnya Tuhan menolak dia. Kemudian Tuhan memilih seorang yang berkenan dalam hatinya, itulah Daud, menjadi pengganti
Saul yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi dari sini kita lihat saudara, umat Israel ini ya, umat pilihan Tuhan. Nah, Raja Daud lah yang menjadi raja yang paling setia, yang paling terkenal, termasuk di antara raja-raja yang akan datang. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah Daud mati, ganti Solomon. Solomon ya banyak istri dan tentu Tuhan marah sama dia ya. Kemudian ganti anaknya, dari anaknya Solomon itu kemudian pecah kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan selatan Yehuda, kerajaan utara kerajaan Israel. Nah, kemudian mereka ada yang setia, ada yang tidak setia, ada yang tidak taat, maka Tuhan hukum mereka. Ya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Alkitab dengan jelas mengatakan kerajaan utara yang dulu takluk, kerajaannya habis oleh Assyria, kemudian yang selatan, kerajaan Yehuda, kemudian dibawa ke Babilonia, ya, yaitu Nabi Daniel dan Sadrak Mesak Abednego itu yang terkenal. Kemudian semua lenyap, semua kepemimpinan di tanah Kanaan ya, kerajaan utara selatan, Yehuda, semuanya hilang, saudara-saudara ya. Nah, dari situ, saudara, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun kemudian ya, kita melihat bahwa umat Israel ini memang ya mereka kehilangan tanah air mereka. Tuhan kirim nabi-nabi, mereka tolak. Tuhan kirim nabi-nabi, mereka bunuh. Mereka begitu keras kepala ya, tidak mau ya, kembali kepada Tuhan, mau cara diri sendiri. Akhirnya mereka ditakluk oleh berbagai macam negara, bangsa-bangsa lain, ya kan? Babilonia, Persia, kemudian Yunani, saudara lihat, kemudian ada Romawi sampai zaman Yesus ya, kerajaan Romawi. Nah, mereka kehilangan tanah air, ya begitu ya, dan mereka mulai terpencar, ya, terpencar ke seluruh penjuru angin, ya, utara, selatan, Eropa dan kemudian Asia, dan terus mereka terpencar, berkembang di negara-negara lain. Tapi satu hal yang perlu kita sadari ya saudara-saudara ya, bahwa Yakub ini, ya, yang tadi namanya Yakub, saudara ya, nama yang dilabelkan oleh Esau adalah penipu. Ya, kita lihat Yakub pada waktu dia kembali ke tanah Kanaan dari Irak, dari mertuanya Laban sana, di tengah jalan dia bergumul dengan seorang malaikat Tuhan dan dia diganti namanya menjadi Israel, bukan Yakub lagi, tapi Israel. Nah, tentu pergantian nama ini ya saudara ya sangat penting bagi Yakub sendiri. Ya, karena dari sisi yang lain Yakub ini dilabelkan oleh Esau ini ada penipu. Sekarang namanya telah diganti menjadi Israel ya oleh Tuhan, tentu mempunyai makna arti rohani yang sangat dalam gitu ya. Nah, apa arti sebenarnya Israel? Ada Israel ya. Kalau Israel itu artinya apa? The Prince of God, dari pangeran, dari Allah, pangerannya dari Allah begitu ya. Nah, ini tentu saudara-saudara apa ya ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada dunia ya, bahwa umat pilihannya ini ya tidak pernah berubah begitu ya. Sekalipun umat Israel dari zaman ke zaman ditakluk dikuasai oleh bangsa-bangsa, berbagai macam bangsa, dan ada bangsa yang ingin memusnahkan umat Israel, ya dah. Saudara masih ingat zaman Esther di Babel kan, di mana seorang pegawai raja itu, Haman apa nama itu, ingin menghancurkan, membasmi umat Yahudi dalam kerajaan Ahasuerus, begitu kan? Nah, akhirnya dari Esther lah kemudian kita baru tahu, oh ini seorang apa namanya punya niat jahat, ingin melenyapkan, menghilangkan suku atau umat Tuhan, yang pilihan Tuhan di atas bumi ini. Akhirnya dia sendiri yang hancur sendiri ya, dia ya.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi ide DNA lah kita mengatakan kebencian Haman kepada orang Yahudi ini itu tidak hilang. Dan sekarang itu DNA itu diturunkan, kita mengatakan ya, ide ini, kejahatan dari iblis ini diturunkan kepada rezim, kita mengatakan rezimnya Iran yang sekarang. Sebenarnya saudara, tadinya Iran itu good friends ya daripada Israel ya, yang Raja Pahlawi kalau saya tidak tahu, Pahlawi namanya Raja Iran Pahlawi ini akhirnya dikudeta, diturunkan oleh Khomeini ya, ulama Khomeini. Akhirnya negara menjadi negara Islam yang sangat ketat sekali. Sampai hari ini rejim itu menguasai Iran itu. Nah, dari rejim ini, saudara, mengatakan kita harus membasmi atau melenyapkan peta Israel di Palestina. Kan sampai hari ini itu idenya masih ada. Makanya mereka mendukung ya teroris dan negara Arab lain, yaitu untuk mau menghancurkan Israel. Ini mau hancurkan Israel. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara tahu? Sekalipun umat Israel, ya memang mereka dihukum oleh Tuhan. Yes, hukuman yang paling berat dalam sejarah umat manusia yang tidak pernah dialami oleh satu bangsa, yaitu umat Yahudi Israel ini, yaitu pembunuhan Holocaust. 6 juta, kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Anda bisa bayang, kita bisa bayang, nggak ada satu suku bangsa di bumi ini seperti Israel. Menderita kehilangan tanah leluhur beribu-ribu tahun gitu loh. Gitu kan? Jadi orang mengatakan ini umat ini dihukum Tuhan. Yes, kita mengatakan. Tapi tidak dikutuk oleh Allah ya. Jangan salah. Banyak orang berpikir mereka dikutuk. No. Mereka adalah umat pilihan. Maka itu di Kejadian pasal 12, Allah telah berfirman kepada Abraham, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Kan begitu. Ya, yang mengutuk kamu yang akan mengutuk. Tuhan akan mengutuk itu. Ini akan diberikan kepada keturunannya Abraham. Betul, umatnya dihukum Tuhan. Yes, kita mengatakan. Tapi saudara-saudara, nama Israel ini adalah the Prince of God ini karena di dalamnya ada mengandung bahwa akan datang seorang raja Israel yang akan menjadi raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang datang dari keturunan Daud. Nah, jadi iblis akan memakai siapa saja ingin menghancurkan Israel, akan menentang Israel. Dan karena apa? Karena di dalam nama Israel ini ya akan datang seorang raja yang akan mengalahkan si iblis, si Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Begitu. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya nama Israel tidak mungkin akan dilenyapkan karena dia adalah pangerannya Allah yang datang dari Allah, yang akan menjadi raja dari keturunan Israel, dari suku Yehuda kemudian, yaitu Yesus yang akan datang menjadi raja di atas segala raja. Nah, kemudian saudara kita lihat sisi yang lain, kita perlu lihat bahwa kenapa Israel ini, ya umat pilihan Tuhan ini, dia bukan gereja Tuhan. Nah, kita harus bedakan karena dia adalah sudah dipilih ya sejak Allah telah memilih Abraham dari keturunannya, oke? Karena ada program yang Tuhan ingin lakukan di atas bumi ini, oke? Kemudian yang kedua, Israel itu, ya Tuhan mengatakan kepada Zakaria pasal 2 ayat 8, Saudara bisa baca di sana, sangat jelas ayat ini.
mengatakan demikian, yang ayat 8, sebab begini lah firman Tuhan semesta alam ya, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Yang menjarah istilahnya menguasai, yang menakluk mereka. Sebab siapa yang menjamah kamu? Berarti menjamah biji matanya. Jadi Israel itu adalah biji mata Allah. Kenapa digambarkan pakai biji mata Allah? Ya, saudara, kita mempunyai biji mata ya, dua, ya kan? Kalau satu nggak bisa lihat, satu masih ada. Ya Tuhan siap cadangkan satu gitu ya. Ya, saudara, kalau lihat mata, sebenarnya mata ya ini adalah bagian untuk melihat segala sesuatu dari tubuh kita, kan begitu. Nah, mata ini adalah organ tubuh yang penting ya dalam tubuh kita begitu. Nah, karena dia mata ini adalah satu mata yang organ tubuh yang sangat sensitif akan hal-hal yang ada dari luar gitu. Maka itu mata ini selalu mempunyai bulu mata untuk melindungi benda-benda dari asing yang ingin masuk ke dalam mata, dan juga mata ada kelopak mata. Kemudian mata itu kalau kita lihat itu ada kelopak mata kita ya, kalau ada sesuatu benda ingin masuk ke dalam mata kita ini selalu ada Pak. Sudah apa ya, kita berklip-klip gini ya. Jadi maksudnya apa? Melindungi mata dari benda asing dari luar gitu saudara. Nah, karena itulah Tuhan mengatakan Israel itu adalah biji matanya. Artinya apa maksudnya? Adalah umat yang selalu dipelihara, dilindungi gitu loh. Sekalipun ada bangsa-bangsa lain menjarah yang mau membinasakan, yang mau menghabiskan Israel, no, dia biji mataku. You touch them, you touch my eye. Tuhan mengatakan kan, dan Tuhan akan berurusan dengan Anda gitu loh, saudara. Maka kita lihat bangsa-bangsa yang pernah menjajah, yang menjarah umat Israel di tanah Kanaan, kan satu-satu hilang. Nah, sukunya hilang, kerajaannya hilang, hilang. Tapi kok umat Israel ya, dari dulu sampai sekarang ya, bahasanya, budayanya kan gitu kan, tetap eksis ya. Why kita mengatakan? Because dia adalah mata bijinya Allah. Ya, bahkan he's the Prince of God, gitu loh. You nggak bisa menghilangkannya gitu loh. Ya, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan di dalam dispensasi anugerah Allah, kita lihat ya, Paulus berkata di dalam Roma 11, karena orang melihat ini umat ini pasti sudah hilang karena dibuang oleh Allah, gitu kan. Umatnya sendiri pun bertanya kan begitu. Apalagi bangsa lain, umatnya pasti hilang. Ini apa nama itu ya, jahat lah istilah kata orang kan. Pasti mereka akan dilenyapkan katanya gitu kan. Nah, tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudara? Nah, ini satu kebenaran yang perlu ya kita amati, bahwa orang Kristen harus mengaminkannya. Kan gitu. Mana kita coba kita lihat. Maka aku bertanya, umatnya yang mana? Bukan gereja ya. Jangan Anda aplikasikan ini gereja ini. Umatnya apa? Israel. Kan begitu. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya Israel? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benjamin. Nah, ini Paulus mengatakan dia suku Benjamin. Masih ingat ya sukunya? Ya betul katanya ya. Allah tidak menolak umatnya Israel yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Nah, kenapa dia mengadukan itu? Lihat umat Tuhan itu semua sudah meninggalkan Yehova, meninggalkan Elohim, menyembah Baal. Nah, yang di utara itu paling banyak itu yang bermasalah ya, menyembah Baal itu ya, menyembah dewa-dewa lain, dan mereka sudah tinggalkan Tuhan. Tinggal aku sendiri Tuhan, ya itu ya.
aku yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, oh no, aku masih banyak orang yang tidak sujud tunduk kepada Baal begitu. Oke, jadi Tuhan tidak buang mereka, ya. Tapi ada sisa sedikit nanti yang akan diselamatkan. Oke. Nah, ini jadi jelas Saudara-saudara ya. Kalau kita lihat di dalam dispensasi anugerah, umat Israel, umat pilihan Allah itu tidak mungkin bisa diabaikan oleh kita. Dia adalah tetap pilihan Tuhan. Sekalipun dia berdosa, Tuhan hukum dia oleh berbagai bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan memeliharanya. Ya, dan dari umat Tuhan Israel nanti akan datang raja yang akan menjadi raja di atas segala raja. Saudara, sangat disayangkan bahwa ada sekelompok orang, tanda kutip, mengatakan Kristen. Ya, mereka mengatakan bahwa gereja di zaman anugerah ini sebagai pengganti Israel. Dari mana datang konsep ini ya? Ya, mungkin mereka beranggapan yang apa di Paulus katakan Tuhan sudah membuang mereka. Tidak. Ya, beribu-ribu tahun mereka kehilangan tanah leluhurnya, betul. Tetapi sekarang mereka sudah balik. Saudara-saudara ya. Ya kan, tanggal 15 Mei tahun 1948 mereka menjadi negara demokrasi, negara merdeka yang diakui oleh PBB, kan begitu. Nah, ini menggenapi janji Tuhan bahwa mereka akan kembali ke tanah leluhur. Tuhan akan panggil mereka ya, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan kembali. Oh ya, ini menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Hanya satu hal kita mengatakan bahwa Israel belum terbentuk sebagai negara kerajaan. Nah, ini harus diingat. Yang sekarang yang ada adalah negara demokrasi. Nah, saudara-saudara. Nanti satu hari dia akan menjadi kerajaan. Kapan? Nah, yang kita yakini kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dia akan menjadi kerajaan di mana kerajaan Israel akan dipulihkan. Makanya kan murid-muridnya tanya Yesus waktu mau naik ke surga, Tuhan apakah nggak zaman sekarang yuk memulihkan kerajaan Israel? Oh jangan, tidak, kamu tidak perlu tahu. Kamu pergi jadi saksiku dulu, ya, memberitakan Injil. Ya, jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah, ini perlu kita sadari ya bahwa sekali-kali Allah tidak membuang umat Israel. Dan gereja yang ada sekarang bukan replacement, pengganti Israel. Bahkan ada yang mengatakan kita adalah Israel rohani. No, saudara-saudara, bukan. Ya, memang kita disebut dalam rohani anak-anaknya Abraham, tetapi kita bukan keturunan jasmani Abraham. Nah, ini harus dibedain, saudara-saudara ya. Oke. Nah, jadi saudara, sebagian orang Kristen tidak percaya Alkitab secara literally bahwa Israel akan dipulihkan. Mereka sebenarnya adalah anti-Bible, menentang Alkitab. Ya, itu penting sekali. Dan mereka yang menganut replacement theology sebenarnya juga adalah antisemit atau antisemit apa ya? Orang yang menolak Israel. Yang sekarang Israel itu yang ada di kembali menjadi negara. Oh, itu kan orang bule-bule yang dari imigran dari Eropa dan sebagainya. Oh, kita mengatakan betul karena mereka keturunannya Israel atau orang Yahudi, ya mereka berkembang di negara-negara Eropa dan negara Asia sebagainya. Karena masalah politik, ya kan, ya mereka dibenci, antisemit oleh Hitler dan geng-gengnya semuanya kan. Akhirnya mereka mulai kembali
ke tanah leluhur, menggenapi nubuatan Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Alkitab, kenapa kita mendukung umat Israel Yahudi? Kita tidak mendukung perang. Kita harus ingat, kita tidak mau ada perang. Tetapi harus ingat, saudara, perang itu tidak bisa dicegah. Dan Alkitab mengatakan, sebelum Yesus datang, sudah ada tanda-tanda kedatangannya. Salah satunya itu adalah perang. Ya, kita harus menyadari perang, bukan hanya Israel sama Palestina, aman, dan sebagainya. Tapi kita lihat juga negara-negara kan sudah ada perang kan, di Ukraina, Rusia, kemudian Armenia dengan Azerbaijan ya, ya, sekarang perang ya. Nah, bisa terjadi gitu loh, saudara. Nanti juga di Asia Tenggara bisa aja perang itu, Korea Utara, Selatan, Jepang, Taiwan kan takut juga ya diserang oleh Tiongkok ya gitu ya. Amerika juga mempersiapkan persenjataan. Bisa terjadi perang nggak? Bisa terjadi, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan demikian, apalagi Yesus sendiri. Ya, ada tanda-tanda kedatangannya, salah satu itu adalah perang. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini ya kita ya bisa pelajari bahwa Israel bukan pengganti gereja dan gereja bukan pengganti umat Israel. Kita orang yang percaya adalah tubuh Kristus. Jika orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan kita yang orang bangsa lain percaya kepada Yesus, ya kita sama orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi adalah sama, anggota tubuh Yesus Kristus. Apakah ada orang Yahudi Israel yang percaya kepada Yesus? Ada. Ada, tetapi secara nasional umat Israel atau orang Yahudi tidak menerima Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu adalah Mesias mereka. Sampai hari ini mereka sedang menanti Mesias, katanya yang akan datang itu adalah Daud dari keturunan Daud. Yes, kita mengatakan dia sudah datang lahir dari keturunan Daud, lahir di Bethlehem. Nah, sekarang Bethlehem tempat kelahiran Yesus, siapa yang menguasai sekarang? Palestina, saudara. Itu sebenarnya kan tanahnya orang Israel. Mereka rela lah, mereka udah ambil kasih mereka, ya kan? Coba bayangkan, saudara. Dengan jelas Alkitab menulis bahwa tanah Kanaan itu adalah miliknya orang Israel. Ya, karena itu perang akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dimanapun terjadi. Kita sebagai orang percaya, kita dukung Yahudi karena sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita berdoa untuk mereka. Paulus juga mengatakan di Roma 10 ya. Ya kan ada Roma 10, saya baca Roma 10. Ini ayat ini bagus untuk kita. Ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka? Ya, umat Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, mereka membangun pengertian atau kebenaran diri sendiri, tidak mau terima kebenaran yang daripada Tuhan Yesus. Dia bahwa dia adalah Yesus Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini supaya kita punya pemahaman yang benar tentang umat Israel dan tentang gereja Tuhan. Kita yang percaya Yesus adalah gerejanya, anggota tubuh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.